bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mendengar dari kitab Yesaya yang kita bacakan pada bacaan yang pertama, menggambarkan bagaimana mereka yang ada di pembuangan Babylon sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Umat Israel dibuang ke sana. Yerusalem diduduki, orang-orangnya dibawa ke sana, dibuang. Sungguh merupakan satu penderitaan, jauh dari tempat mereka dapat memuliakan Allah, memberi korban di Yerusalem. Tetapi setelah 70 tahun mereka hidup terasing di sana, mereka kembali, akan kembali, dan percaya bahwa Tuhan, meskipun mereka mengalami penderitaan dan terasing, mereka akan kembali. Mereka kembali. Mereka mengalami semacam hukuman juga karena mereka tidak setia kepada Allah. Karena itu boleh dikatakan kalau di Mesir mereka dibawa oleh Musa dari Mesir
mengalami penderitaan, ditindas hidupnya, dan mereka karena bimbingan Musa, dan terutama karena Allah, kuasa Allah, tangan Allah yang kuat membawa mereka bisa keluar. Itulah Eksodus yang pertama. Eksodus yang kedua yaitu ketika mereka kembali ke Yerusalem. Luruskanlah jalan itu. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan ini menunjuk kemudian kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, mewartakan agar banyak orang bertobat dari jalan yang salah. Dan dia, Yohanes Pembaptis juga menunjuk kepada Yesus yang disiapkan kehadirannya oleh Yohanes. Membuka kasutnya, membungkuk kepadanya pun aku tidak pantas. Banyak orang sungguh tertarik kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes, agar mereka bertobat dari jalan yang salah. Kembalilah kepada Allah. Dan banyak orang bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu mereka juga bertanya-tanya sebenarnya, siapa yang akan datang ini? Siapa? Kepada Yohanes saja dia sudah begitu kagum akan hidupnya dan kesederhanaan hidupnya. Kecintaannya kepada Allah, suara-suara kenabiannya sungguh-sungguh didengar dan mereka kagum dan kemudian juga dibaptis. Tetapi siapa yang dikatakan sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku? Padahal Yohanes sendiri pun hidupnya telah menarik banyak orang. Tetapi ternyata bukan dia. Harapan akan Mesias, akan Kristus, akan keselamatan, menunjuk orang lain, menunjuk Yesus, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, mempersiapkan diri untuk menyongsong Natal, menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita seperti Yohanes Pembaptis, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menghormati Dia yang diutus Allah hadir di sini, hadir di dunia
membuka rahasia kehidupan Allah yang abadi melalui Yesus, melalui kelahirannya yang tentu awal-awal mula sungguh-sungguh seperti kita, seperti bayi-bayi pada umumnya lemah. Tetapi itulah keilahiannya hadir di dunia ini. Itulah sang kebenaran yang bagi kita pun marilah kita merenungkan apakah kita setia kepadanya, setia akan pewartaan Yohanes, setia akan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran ilahi. Kalaupun jalan yang kita tempuh itu salah, marilah kita mohon rahmat pertobatan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang ditunjukkannya, supaya kita pantas dan siap untuk memuliakan Allah pada hari Natal. Memang oleh surat dalam surat Santo Yakobus dikatakan bahwa dunia ini fana, dunia ini akan berakhir. Karena itu dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan di dalam perdamaian dengan Dia. Marilah Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam menyongsong hari Natal, kita mohon pengampunan atas jalan-jalan yang barangkali tidak berkenan kepadanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita bergaul, bermasyarakat, berkeluarga, dan lain sebagainya, supaya kita dapat menyongsong Yesus kelahirannya dengan hati yang bersih. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.